Mohon maaf, emang ibunya kerja apa? Hanya kemarin waktu masih sehat tukang urut. Tukang urut ya. Terus kata bapak, ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau nggak lanjut? Enggak rasa iri atau kenapa saya terlahir dari keluarga seperti ini kan? Tidak iri ya. Dan menganggap itu biasa saja ya. Karena sudah biasa dari SD, SMP, SMA. Kalau ke sekolah kadang bawa, kadang enggak. Kadang kalau lagi ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, kadang sampai 1 minggu Tidak makan. Jangan sesekali memikirkan lelahnya kita, tapi ingatlah bagaimana lelahnya orang tua saat memperjuangkan kita. Masya Allah. Mimpi-mimpi karena sebuah Oke, sahabat Porter atau sahabat podcast Elementer TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini kami program Porter dengan tamu yang istimewa. Kami mengundang salah seorang mahasiswa yang kemarin baru selesai melaksanakan ujian. Dan orang ini ternyata videonya diposting di salah satu akun media sosialnya yaitu TikTok, di mana ketika itu dia sedang diuji oleh salah seorang dosen pembimbingnya, dan setelah itu kemudian hasil upload videonya ternyata banyak sekali yang menonton, yang saat ini kalau tidak salah sekitar 40 ribuan. Padahal video itu baru diupload semalam ya, dan luar biasa, tiba-tiba tadi pagi dibuka, yang menonton itu 25 ribuan dan sampai pada detik ini sudah berkisar 40 ribuan. Nah, mahasiswa tersebut adalah mahasiswa jurusan PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Saudari Mila Saluni. Bagaimana kabar Mila? Alhamdulillah sehat ya. Baik, luar biasa. Aduh, ini yang menarik sekali ya. Kami diberitahu bahwa ada salah seorang mahasiswa yang videonya ditonton oleh banyak orang. Ternyata itu Anda ya? Iya, Pak. Wah, itu video tentang apa itu? Itu kebetulan video pas saya sedang melakukan sidang skripsi kemarin, dan alhamdulillah baru diupload semalam. Ketika dibuka ternyata sudah banyak yang Sudah banyak sekali ya. Wah, luar biasa itu. Pernah membayangkan kalau video yang Anda upload itu akan seperti itu jumlah viewersnya? tidak, Pak. Tidak. Iya. Sebelumnya ada video-video yang diupload, Ada, Pak. biasanya berkisar berapa yang menonton? Paling untuk yang nonton itu paling tinggi 2000. 2000 ya. Dan untuk yang Like itu hanya sekitar 100 lebih gitu aja. sekarang yang like berapa itu? Sudah 2000 lebih. Masya Allah, 2000 lebih itu luar biasa ya. Saudara sahabat podcast dimanapun Anda berada, memang media sosial itu adalah salah satu media yang dimana orang bisa mengekspresikan dirinya, dan salah satunya adalah saudari Mila Saluni. Ya, asalnya dari mana ini Mila? Jadi asal saya dari desa Ilomata, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo. Di mana itu, di daerah Pakuyaman sana? Iya. Oh, kira-kira jarak dari kampus ke Bilato itu boleh berapa? Kalau ditempuh kendaraan kira-kira bisa berapa jam? Kalau kendaraan pribadi mungkin 1 atau hampir 2 jam, tapi kalau naik angkutan umum bisa 2 jam lebih. 2 jam lebih, luar biasa. Iya. Ini kan jadi Anda video itu setelah Anda ujian atau sidang akhir atau ujian skripsi, kemudian Anda diuji oleh beberapa dosen ya, dan itu kemudian Anda upload. Itu videonya apa ya? Momen-momen apa itu? Itu video yang saya ambil itu potongan video yang saya membacakan
persembahan skripsi Oh, saya. semuanya luar Iya. biasa. Dan itu diminta oleh dosen Anda ya? Iya. Siapa dosennya? Bapak. Oh, saya sendiri. Bapak Dokter Samsi. Oh, saya sendiri, baik sudah. Iya. Kalau boleh tahu, Mila berapa bersaudara? Alhamdulillah 10. 10 ya. Dan Cuman salah satu saudara dari saya itu anak paling pertama sudah meninggal oh, sudah sebelum meninggal kami. sebelum kalian lahir ya. Iya. Berarti sekarang tinggal 9 ya. Oh iya. Dan dari 9 bersaudara apa semuanya menempuh pendidikan atau sekolah sampai kuliah? Untuk 9 bersaudara itu kecuali saya Oh, kecuali Anda. itu yang lain itu tidak ada yang sampai tamatan SMA. Gitu ya, iya. Sahabat Podcast, Anda perlu ketahui bahwa saudari Mila Salim ini dia bersaudara 10 dan kakak pertamanya harus meninggal dunia, mereka tinggal bersaudara 9 dan dari mereka 9 bersaudara hanya satu yang kemudian berkesempatan untuk menempuh pendidikan lebih tinggi yaitu kuliah di Universitas Negeri Gorontalo, tepatnya di jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Iya. Kenapa 8 dari saudara-saudara Anda kemudian mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan kuliahnya? Kalau untuk saudara-saudara saya yang lebih tua dari saya itu karena dulu kan Pak belum terlalu banyak yang punya transportasi dan di situ jarak rumah ke sekolah itu sangat jauh. Oh begitu. Kira-kira bisa berapa kilo itu? Ada boleh 5, 6, 7? Di atas 5 Pak. Oh, Iya. wah, Jadi bisa jauh. 7 sampai 10 kilo ya? Iya, masih bisa melewati berapa kampung? 5 atau 4. Oh begitu ya. Jadi karena itu kemudian akhirnya memutuskan untuk tidak sekolah ya. Dan Mila saudara yang keberapa dari Bapak saudara yang keberapa ini? Saya yang ke-8. Ke-8 ya. Jadi yang kedua sampai ke-7 itu memutuskan untuk tidak sekolah, termasuk yang saudara yang ke-9. 9-10. 9-10 juga tidak melanjutkan. Tidak. Itu karena faktor ya, faktor jarak sekolah ya. Iya. Mila sendiri waktu sekolah bagaimana misalnya? Apakah ini kan jaraknya jauh ya? Iya. Mungkin bisa 7 sampai 9 kilo. Apa diantar oleh orang tua dalam hal ini ayah atau mungkin jalan kaki atau bagaimana? Lalu itu Pak, sebelum kami sekarang itu ada yang namanya VIAR. VIAR itu Oh, biar yang buat ngangkut anu itu iya. ya? Tapi kalau di desa kami itu Pak, VIAR-nya itu dimodif. Dikasih tempat duduk, Iya. seperti kayak di angkutan begitu, diangkut. Terus kami di situ ngontrak. Kontrak Iya, sebulan gitu. Iya, sebulan 75.000. Selama sebulan 75.000 untuk Iya. pergi pulang Antar sekolah. jemput, iya. Antar jemput ya. Itu untuk kami bertiga. Iya. Saya dengan 2 adik saya. Terus Terus pas lulus SMA, hmm, pas lulus SMA, sekolahnya itu sudah lebih dekat lagi, tapi bukan yang dekat bisa ditempuh dengan jalan kaki Iya. yang berapa menit. Cuman itu SMA-nya itu lebih dekat daripada SMP. SMP itu lebih jauh. SMP lebih jauh lagi ya. Oh, akhirnya kemudian memutuskan saudara-saudara untuk tidak Iya. melanjutkan sekolah. Iya. Apa ada kesepakatan misalnya? Sudah kami tidak sekolah, nanti Mila atau Kamila mungkin sekolah lanjut begitu. Tidak ada. Tidak ada kesepakatan. Mereka kemudian berhenti dengan sendirinya dan lebih baik untuk tidak sekolah ya. Ya, baik. Sahabat podcast ini luar biasa ya. Jadi memang di desa Bilato ya, itu kemudian memang sekolahnya jauh dan kemudian mereka harus diangkut dengan kendaraan via yang sebetulnya itu kendaraan digunakan untuk mengangkut barang-barang, tapi kemudian itu dimodifikasi sehingga kemudian menjadi alat transportasi. Iya, Mila Saloni, itu kemudian dengan melihat saudara-saudara Anda yang tidak sekolah, apa yang mendorong Anda harus melanjutkan pendidikan?
Iya. Ya, pengen aja Pak. Pengen aja itu maksudnya apakah karena tidak ingin dibilang orang wah ini anak desa atau apa Ya, atau mungkin apalah atau Anda mungkin ingin memperlihatkan bahwa sekalipun saya orang anak desa yang tidak mampu sampai tapi saya harus kuliah gitu. ya jadi pas lulus SMA itu Pak, sebelum lulus sudah bercerita sama mama sama papa ada tawaran untuk mau kuliah sayangnya. Terus mamanya bilangnya jangan dulu karena mama pikir kan yang mencari nafkah mama Bapak sendiri sakit. ya. Jadi Terus kata bapak, ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau nggak lanjut? Bapaknya maunya saya lanjut, iya. tapi mama kan pikirnya nanti biayanya gimana? Biayanya di mana? Mohon maaf, emang ibunya kerja apa? Hanya kemarin waktu masih sehat tukang urut. Tukang urut ya. Dan itu kan sekali urut mungkin berapa ya? Ini Waktu ada itu masih 50.000 atau apa? 25 Pak. 25.000. Tapi semangat Mila untuk kuliah itu juga tinggi ya. Tapi ibu bilang ngapain kuliah kalau misalnya pada akhirnya juga tidak bisa apa-apa atau ya mungkin karena tidak ada uang gitu ya Bu. Iya. Itu waktu Anda masuk perkuliahan apa pendaftarannya berapa tadi? Alhamdulillah saya ikut didaftarkan sama guru saya untuk ikut yang seleksi SNPTN ya? Iya, itu gratis. Oh gratis ya? Iya, jadi saya lulus di situ. Tapi tidak dapat beasiswa. Jadi SPP-nya berapa ketika itu? Alhamdulillah dari dulu sampai sekarang hanya 750. 250 dan itu yang kemudian diupayakan oleh ibu Anda untuk dicari dan membiayai perkuliahan Anda ya. Tapi kan jauh ya dari Bilato ke Gorontalo. Anda di sini tinggalnya kos-kosan ya? Tinggal sama saudara mama. Oh saudara mama. Jadi tidak kos ya, sehingga kemudian tidak ada biaya yang keluar ya. Iya, tapi kan kalau misalnya sebagai tukang urut atau tukang pijat itu kan ya bisa dapat kalau ada ya. Tapi kalau tidak kan, iya, Anda kan tahu bahwa di kota ini juga biaya hidup tidak murah ya. Maaf ini agak personal saja. Untuk mulai kebutuhan sehari-hari selama kuliah seperti apa? Kadang kalau lagi ada alhamdulillah, kalau tidak ada kadang sampai 1 minggu tidak makan. Tidak makan maksudnya tidak ke kampus? Ke kampus tapi aja. Tidak jajan. Luar biasa. Saya kira juga tidak sedikit juga orang seperti Anda, tapi kemudian mereka tidak bisa melanjutkan perkuliahan, melanjutkan pendidikan, tapi Anda punya komitmen untuk bisa selesai. Ini kan kuliahnya kan 4 tahun ya. Pernah nggak misalnya, atau misalnya Anda lihat teman-teman mereka jajan atau misalnya mereka misalnya minum apa, ada nggak rasa iri atau kenapa saya terlahir dari keluarga seperti ini misalnya? Tidak iri ya. Dan menganggap itu biasa saja ya. Karena sudah biasa dari SD, SMP, SMA. Kalau ke sekolah kadang bawa, kadang enggak. Ya. Maaf, kira-kira kalau dari usia orang tua Anda kira-kira sudah berapa? Mama sama bapak itu sudah menginjak umur 60-an. 60-an. Dan sampai hari ini masih dia tetap berprofesi sebagai tukang pijat atau tukang urut atau tidak lagi? Mama sudah tidak, tapi karena mama sudah tidak bisa, mama udah ada penyakit di mata, itu gondok, jadi tidak bisa mengeluarkan energi yang kuat untuk mengurut. Tapi
Mama itu dari dulu sampai sekarang, selain sebagai tukang urut, sebagai bekerja juga sebagai, kalau orang-orang kalau bilang pulamo, Oh, kurang bidan kampung bidan ya. kampung. Kalau bidan kampung dari dulu sampai sekarang masih. Iya. Luar biasa itu. Kan Mila sendiri kan tahu bahwa selama perkuliahan itu kan banyak sekali kebutuhannya. Iya. Mulai kalau ada tugas-tugas dari dosen, misalnya apa observasi atau misalnya suruh beli buku atau bikin tugas makanan itu kan semua di print dan semuanya membutuhkan biaya. Gimana itu? Kemarin pernah sampai minjam karena memang tidak ada uang sama sekali, sampai minjam ke sepupu, teman, dan uang yang nantinya dikirim sebagai uang jajan itu di Buat gaji dan bayar. langsung habis ketika itu ya. Iya. Tapi teman-teman Anda tahu nggak kalau Anda maaf dari keluarga yang serba berkecukupan atau mungkin susah atau Alhamdulillah teman-teman itu tahu pas saya masuk di HMJ. Itu kan sharing-sharing antar kami kan Pak, sehingga di situ teman-teman bertanya, udah saya sampaikan, dan alhamdulillah dari situ teman-teman banyak yang membantu. oh dibantu ya. Iya, mulai dari Itu apa? Apakah karena mereka merasa iba atau mungkin karena solidaritas sebagai teman atau? saya rasa itu karena kami di dalam satu organisasi, di situ sudah ada tumbuh rasa persaudaraan kami. Iya, ini kan kalau Anda misalnya terlibat dalam organisasi kemudian, ya maaf, biasanya kan orang-orang yang dari apalagi desa yang melihat teman-teman di kota kemudian dengan penampilan yang serba, wah, saya juga melihat tidak sedikit masuk ke SD yang penampilannya malah lebih artis begitu. Apa ada rasa iri juga misalnya? Tidak. Sudah terbiasa ya. Iya. Sahabat Pokja dimanapun Anda berada bahwa memang perjuangan seorang mahasiswi dari kampung, dari desa yang memang dia dari keluarga yang serba berkekurangan tapi kemudian punya semangat yang begitu sangat tinggi untuk menyelesaikan perkuliahan. Iya, Saudara Mila, ini kan apalagi ya kalau di akhir-akhir studi atau kuliah, ini kan banyak yang dibutuhkan, misalnya buat proposal, kemudian juga skripsi, kebutuhannya untuk nge-print dan sebagainya. Apalagi kalau ujian gitu kan, mungkin ada sesuatu yang diberikan ke dosen atau mungkin menyediakan konsumsi itu gimana itu? Kemarin yang pas ujian hasil, saya ujiannya itu hasil minjam. Dan banyak juga teman-teman yang suka meminjamkan. Iya. Jadi ditukar pas setelah hampir 1 lebaran. Itu nunggu kan saya kan belum Pak. Jadi setiap Hamin 3 sebelum lebaran itu kan ada nama yang mereka mau jaga fitrah untuk anak. Iya, oh iya betul sekali. Ya, itu fitrahnya ke mama. Di malam itu juga langsung uang fitrahnya Cukup nggak? Cukupin Pak. Cukup juga ya. Apalagi kan kalau sekarang mau ngurus apa itu? Mau ngurus wisuda. Iya. Tapi sebelum ke itu lah, Mila kan apa ya? Itu banyak misalnya teman-teman Anda yang ada ya, mereka punya gitu ya. Atau juga misalnya mereka punya handphone yang gadget yang mahal. Ada ini enggak misalnya? Kok dia bisa punya, saya tidak. Saya kok kenapa terlahir dari keluarga yang miskin misalnya? Tidak Pak. Tidak ya? Iya, bahkan kemarin pas mau penelitian, H-1 penelitian, handphone saya rusak di malamnya. Jadi pas besoknya saya ditelepon sama mama nangis,
ini gimana nih HP-nya udah nggak bisa. Ibunya juga nangis? Iya, nangis. Teleponnya itu lewat laptop. Oh, laptop. Karena Oh iya. handphonenya sudah mati. Ada anu kan, ada WA situ ya. Iya. Terus mama pinjamkan handphone adik. Handphone adik saya dipinjam langsung dikirim. Hari itu juga langsung penelitian. Masya Allah. Tapi kepikir nggak misalnya, wah, dengan keadaan seperti itu, kira dengan sudah saya mau berhenti atau daripada menyusahkan orang tua, kira seperti itu. Pernah Pak. Tapi kalau mau bilang capek, orang tua capek. Dan ya saya paham. Tapi tetap orang tua bilang kuliah, gitu ya. Yang tadinya ibu bilang jangan, kemudian karena sudah kuliah terus. Malahan dari awal mama tidak mengizinkan saya untuk kuliah, sampai sekarang mama yang mendorong terus dengan berhenti. Ya, dan akhirnya kemudian pada akhirnya iya iya sih, apa namanya, itu memang berat ya, tapi tidak semua orang bisa melalui apa itu hal-hal yang sulit ya dalam hidupnya. Tapi Mila ini ternyata kuat juga. Iya, mungkin juga karena anu ya, saudara-saudaranya juga mendorong, ayo Kak Mila, ayo Mila, selesai. Dan itu ada buktikan bahwa Anda bisa memenuhi harapan mereka, gitu ya. Luar biasa. Iya, karena Anda sampai menangis waktu diminta oleh dosen Anda untuk membacakan foto dan persembahan itu. Karena Pak, dalam perkuliahan saya baru semester 4 baru semester 4 saja. Orang tua, saudara selalu bilang, di keluarga ini tidak mesti harus orang kaya. Yang penting dari kami 9, mereka maunya satu saja yang bisa lulus sarjana. Mereka bahkan bilang nggak perlu nanti lulusnya jadi orang kaya, kerja yang terpandang, nggak harus. Yang penting lulus. Gitu ya. Karena saking mereka mengharapkan salah satu dari kami bersembilan untuk ada yang bisa lulus SMA saja, itu mereka sudah sangat senang sekali. Mereka dengar kabar bahwa Mila sudah selesai ujian, seperti apa perasaan mereka? Nangis Pak. Nangis? Iya, semua langsung Kan pokoknya gembira tapi nangis ya? Nangis terharu. Sebagai terharu ya? Iya. Senang karena saudara saya yang ketiga, dia chat, dibilang kata dia itu setiap dia sholat, pas dia nangis sampai sejadahnya dicium-cium, cuma karena mau merasakan punya adik yang lulusan sarjana, terus ingin melihat mama senang, karena dari dulu dari 9 bersaudara tidak ada yang satupun dari 10 ya? Iya, tidak ada satupun yang lulusan SMA. Semua cuma putus SD, tamatan SMP, putus SMA. Jadi mereka tidak sampai menyelesaikan SMA-nya ya? Tidak. Baik itu kakak-kakak maupun adik-adik sekarang. Biasa. Berarti pengorbanan mereka begitu sangat kuat. Doa dan dengan harapan Mila bisa selesai. Iya Mila, ini memang ya saya berharap semua orang bisa meneladani atau mencontohi apa yang dilakukan oleh Saudari Mila Saloni, seorang mahasiswa dari keluarga yang serba terbatas, dari memiliki seorang ibu yang punya profesi tukang urut dan juga bidan kampung. Dan Anda kan tahu semua bahwa
itu bisa bisa menjadi penghambat. Tapi bagi Mila itu malah justru menjadi dorongan dia untuk melakukan hal yang terbaik buat keluarganya, ya. Dan hari ini dibuktikan oleh Mila bahwa semua yang diharapkan oleh keluarga bisa terwujud. Iya, iya, saya tahu bahwa ya saya akan membimbing Anda, ya. Dan apa namanya itu apa itu istilahnya, saya minta membaca foto dan persembahan itu buat Anda menangis, ya. Iya. Dan itu sengaja nggak Anda upload di TikTok untuk mendapatkan perhatian atau? Tidak, Pak. Baik, sahabat muslim manapun berada, ini sangat luar biasa. Saya sendiri kalau diizinkan menangis mau menangis, tapi ya, Mila, kan Anda diminta membaca moto dan persembahan, dan itu saya sendiri yang minta, saya sebagai dosen pembimbing. Dan memang saya tahu bahwa setiap mahasiswa ketika membaca apa itu moto persembahan, ya, tentang persembahan itu kan bisa membuat mereka menangis. Tapi saya berasumsi bahwa ada yang menangis karena mungkin merasa berdosa sama orang tuanya, alasan minta dikirimi padahal tidak benar, diterima dan sebagainya. Tapi Anda itu menangis itu kenapa? Apakah sama dengan yang lain atau kenapa Anda harus menangis? Karena apa yang diharapkan oleh orang tua dapat saya capai di hari itu. Kemudian dengan membacakan persembahan saya, mengingat pengorbanan mama, papa, saudara yang sampai kerja di kampung orang dengan ipar-ipar. Jadi kayak saya merasa kayak sudah banyak membebani dan sudah campur aduk, Pak, kayak sedih, senang. Iya. Ini sudah campur aduk dan merasa kayak perjuangan mereka tidak sia-sia untuk saya. Itu, ya. Ya. Itu membuat Anda menangis, gitu, ya. Ya. Kami juga sebetulnya mau menangis, tapi tidak ada kesempatan menangis. Iya, Mila, apa ya? Paling tidak apa yang Anda lakukan itu mungkin bisa menginspirasi banyak orang, ya, terutama masuk PGSD, karena tidak semua juga masuk PGSD itu adalah orang-orang yang berada, ya. Mereka juga berasal dari keluarga yang berkecukupan, yang terbatas, atau mungkin ada yang lebih dari Mila, tapi mungkin mereka. Tapi kan begini, apa sebetulnya prinsipnya Mila untuk kemudian harus mengatakan bahwa saya harus membuktikan bahwa saya bisa dan mampu seperti yang lainnya? Karena dari keluarga yang marga Salumi, tidak ada yang sarjana. Sarjana itu tidak ada yang pernah menyelesaikan sampai SMA. Ada yang pernah sepupu saya itu kuliah tapi cuma sampai semester 7. Itu karena ya berhalangan karena tidak ada biaya untuk bayar SPP. Jadi putus, ya. Wow. Iya, saya membayangkan mungkin kalau orang lain dengan profesi seperti Bu Ana mungkin tidak akan mampu. 750 itu kan dalam 6 bulan misalnya dikumpul, ya, tidak semua orang kemudian, kan tukang mulut ini kan banyak, ya, apalagi misalnya tidak di kampung. Tapi tadi loh yang menarik adalah saudara-saudara Anda yang kemudian juga taat ibadah, sholat, menangis, dan kemudian mereka berdoa kepada Allah. Saya kira itu juga salah satu kekuatan yang bisa yang mampu mendorong Mila cepat bisa kuliah dengan baik. Iya, Mila, sekali lagi luar biasa sahabat podcast di manapun Anda berada, bahwa lagi-lagi ini adalah kisah yang sangat inspiratif buat kita semua, terutama bagi Anda yang nonton nanti. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah
pantang mundur atau putus asa. Akhiri dan kita selesaikan tugas, kita selesaikan semua proses yang kita hadapi. Dan ingat, jangan sesekali memikirkan lelahnya kita, tapi ingatlah bagaimana lelahnya orang tua saat memperjuangkan kita. Masya Allah, luar biasa. Itu kalimat yang sangat-sangat menggugah menurut saya ya. Jadi ingat, jangan memikirkan lelahnya kita, tapi ingat lelahnya orang tua, bagaimana mereka berjuang untuk Anda. Mereka bisa menyekolahkan Anda, melanjutkan studi Anda sampai perguruan tinggi, dan itu salah satu prinsip yang diimani oleh saudari Mila Saruni yang hari ini sedang kemarin tanggal berapa itu ya ujiannya? Tanggal 30 April Mila Saruni resmi menyandang gelar sarjana pendidikan. Luar biasa Mila Saruni, hari ini Anda sudah banyak memberi kami pelajaran ya, terutama bagi mereka yang di luar sana. Mudah-mudahan Anda bisa menjadi inspirasi buat mereka. Dan saya lihat ini terakhir sudah, wah luar biasa yang nonton ini ya, sudah 40 ribuan lebih. Wow, itu pencapaian yang sangat luar biasa. Tidak ada mahasiswa PGSD yang TikToknya di mana salah satu videonya dilihat atau ditonton oleh banyak orang kecuali Mila Saruni. Sukses buat Anda. Baik, terima kasih sahabat podcast dimanapun Anda berada. Di sore hari ini saya pikir cukup perbincangan kita dengan sang inspirator Mila Saruni yang tiba-tiba menjadi viral di media sosial karena video unggahannya dia menangis dan dia ingat orang tuanya, betapa besar perjuangan orang tuanya sampai dia memikirkan bahwa dia harus selesai. Ini saja, insya Allah kita akan bertemu di kesempatan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mila. Masya Allah, luar biasa.